cocok logi itu ya. Ya, ini memang kebanggaan mereka dalam berargumentasi ya. Mereka pandai bersilat lidah bagaimana supaya tetap mendapatkan uang, mendapatkan donasi dan pundi-pundi rupiah di Nusantara. Sehingga mereka berusaha kuat untuk mencari imajinasi-imajinasi yang luar biasa. Nah, disinilah kita bodoh. Ya. Nah, kenapa saya bilang bodoh? Kita masih aja percaya bahwa bukti itu sudah ada. Tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sudah benar nyata, tidak terkonfirmasi. Ya, terus apalagi dengan adanya tes DNA, berani tidak. Nah, terus apabila tidak mengunjungi Haul Habib dikatakan picek. Nah, subhanallah. Inilah yang harus kita harus kita kritisi, harus kita dalami perkataan-perkataan mereka ini benar atau tidak. Ya, tetapi para mukhibin ini hanya bangga saja sebenarnya, nggak dapat ilmu apa-apa sebenarnya mukhibin ini. Nah, belajarnya di mana? Hanya bangga saja karena sudah ada mantan mukhibin yang bilang seperti itu kok. Hanya sebuah kebanggaan, merasa paling berani untuk melakukan intimidasi sesama anak bangsa. Ya ini koplak. Ya, saudara kita sendiri kok diintimidasi. Seharusnya pendatang dong. Nah, inilah seandainya ya, kalau pendatang mereka berani mengintimidasi secara langsung, otomatis mereka akan kabur. Gak akan berani. Yang berani mengintimidasi itu hanyalah para mukhibin-mukhibin mereka, bludak-bludak mereka. Sesama anak bangsa. Ya, ini sudah tradisi ini memang tradisi Belanda. Ya, tradisi Belanda untuk menghancurkan bumi Nusantara, mereka berusaha untuk mencari alat sebagai propaganda, sebagai yang katanya mempunyai jiwa spiritual melalui agama. Nah, ini yang kita koplak di sini kita. Nah, masa kita nggak cerdas? Kita harus berusaha cerdas selangkah lebih maju ya. Walaupun kisah Sabtu Gendeng Wakoplai gak iso ngomong pelepotan ya sedikit lah lebih maju. Jangan kayak Habib Mukhibin 11-12. Bodohnya permanen, subhanallah. Terima kasih Ratu Bagus ya. Ayo Ki. Ya, jadi saudaraku kita sampaikan lagi bahwa hal yang paling ditakuti adalah yang antara lain itu kalau bangsa kita itu pinter dan cerdas dan menolak doktrin-doktrin ajaran sesat dari mereka, menolak Ba'alawisasi, menolak Yamanisasi, ya, menolak Tarimisasi, ya, menolak Habibisme, menolak Ba'alawiisme, menolak Yamanisme, menolak Tarimisme. Ya, jadi itu yang paling dikhawatirkan. Kemudian mereka takut kalau ditutup tes DNA, dia takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah, dia takut kehilangan sumber daya ekonomi, tidak lagi bisa ndawir, tidak lagi bisa meminta duit, padahal berdasarkan kajian ke berbagai kitab sejarah nasab ya, mereka itu tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Sekarang tes DNA ya. Jadi Almarhum Habib ini benar-benar sekarang ini ketakutan, kebingungan karena sudah banyak sekali tanda-tanda indikasi mereka sudah kehilangan mukibin, budak spiritual ya. Mereka takut kalau dia sudah tidak dihargai sebagai keturunan Rasulullah ya. Mereka takut kalau sudah nanti para pejabat dan para pemegang kekuasaan tidak lagi bisa menggunakan mereka, ya kan? Takut kalau suaranya nggak ada gitu kan. Itu hal-hal yang paling kita pahami. Takut kalau mereka sudah jualan-jualan siwak bekas nggak laku, jualan minuman sisa nggak laku. Kalau mereka sudah nggak dipercaya sebagai orang yang membawa keamanan, keberkahan begitu. Tadi sudah kita sampaikan doktrinnya. Bahkan Ki Sabtu Gendeng Walkoplai sudah menolak keras itu ya. Tanpa ada Habib ke Indonesia malah aman ya. Tidak ribet, tidak ruwet itu ya. Karena mereka suka sekali. Kalau yang nggak cocok dengan mereka itu nggak segan-segan mengkafir-kafirkan. Iya kan? Lah kita dianggapnya kalau nggak mencintai Habib kafir kok. Kita dianggapnya kalau nggak mencintai Habib itu haram masuk surga kok. Ya, jadi kesimpulan kita ya, ya kalau nggak ada Habib damai dong Indonesia. Ya, nggak ada orang-orang ngancam pakai surga dan neraka. Makanya Habib-Habib itu harus paham
bahwa bangsa ini tidak semuanya bodoh ya. Sekarang sudah mulai banyak ini. Jadi yang banyak yang bangkit ini mereka khawatir. Nah, hal yang juga paling ditakuti adalah kebangkitan bangsa Nusantara, kebangkitan Nusantara ya seperti yang sering disampaikan oleh Ki Sabto Gendeng ya. Jadi Wangsa Nusantara ini kalau sudah bangkit paling dikhawatirkan, paling ditakuti dan membuat para Onum Habib gemetaran. Kenapa? Nggak laku doktrin mereka, ya, mana cuma jualan nasab ya, nasab, ceramah nasab. Aduh gimana coba, ya. Jadi nggak ada satu oknum Habib pun yang bisa menjamin kita masuk surga. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi jangan sampai kurang itu percaya-percaya aja. Kita harus skeptif ya kan, jangan gampang percaya, kita harus selektif ya kan. Jangan gampang kita percaya sama oknum Habib, terutama oknum-oknum yang hanya bisa jualan nasab, ilmunya cetek. Kita sering pertanyakan mereka itu dapat ilmu dari mana coba? Ya dari para leluhurnya sendiri, ya. Klaim-klaim dusta yang mereka lakukan itu sudah menjadi warisan mereka, warisan dari para leluhurnya, jadi wasiat dari leluhurnya. Yang paling terkenal Habib Ali Sakron lah yang mengarang kitab Al-Burqah yang menulis nama Ubaidillah. Ternyata Ubaidillah itu sekarang dengan kemajuan zaman, kemajuan ilmu teknologi, pengetahuan terbukti berdasarkan tes DNA, Ubaidillah itu bukanlah tokoh historis ya, tetapi itu tokoh fiktif. Dr. Sugeng Sugiharto sudah mengungkap itu, ya. Kiai Jimaduddin Utsman mengungkap bahwa ada keterputusan ya tentang nasab Ba'alawi lebih dari 5 abad. Iya kan? Gimana di kabar menurut panjenengan iki? Ya, memang itulah nasab Alawi ini selalu diagung-agungkan oleh mereka, apalagi eee, apa, Fakih Al-Muqaddam. Ya, itu dianggap wong sakti, Nah, itu mandraguna, orang sakti mandraguna. keramat. Ya, begini saja sudah Heeh. ya. Sekarang Habib-habib yang merasa punya ilmu keramat, punya Mhm. ilmu bla 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 ya. Silahkan adu ilmu dengan Ki Manik Mulya Suryaningrat ya. Sedangkan Ki Sabto Gendeng hanya bisa menilai. Nah, menilai siapa yang menang menawan Ki Manik Suryaningrat. Karena beliau ini walaupun orang kelihatan orang biasa tetapi masih keturunan Ningrat. Apakah ditunjukkan? Tidak. Karena nasab itu nggak usah ditunjukkan, hanya kita saja yang tahu. Begitu Ki ya? Iya, Hanya betul. kita saja yang tahu. Karena apa? Kita malu sebenarnya menunjukkan nasab-nasab itu ya. Karena orang pribumi, ya orang pribumi tidak mengedepankan nasab. Tetapi percaya bahwa leluhur-leluhur mereka itu orang yang mulia. Apa terus digaung-gaungkan? Tidak. Justru bagaimana mereka bisa berdiri di dalam mencari kehidupan, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan embel-embel nasab, ya. Kalau mereka ingin makan aja embel-embel nasab, Jualan nasab. jualan nasab, ya. Di sini mereka berlindung di balik nama kebesaran Rasulullah. Di dalam melakukan apapun, kalau tersisih, tersikut, Pakai nama ya, Rasulullah. pakai nama Rasulullah. Anda kalau tidak percaya, eee, Dilaknat Allah. dilaknat oleh Allah, Allah. Lah, diperangi Allah. itu saudaraku, ya kita sebenarnya ini doktrin. Saya sependapat dengan Ki Manik Mulya Suryaningrat bahwasanya, surga itu bukan dari mereka. Surga itu dari iman, ilmu, ihsan, bil ihsan, dari tingkah laku kita. Ya Ki ya? Ya, betul. Sehingga surga itu kalau mereka menjamin masuk surga, luar biasa. Suruh Ki Sabto Gendeng dijamin masuk surga oleh mereka. Walaupun saya menghinakan mereka. Tidak akan berani. Saya harus kirim setor uang. Ya kayak siapa itu yang meninggal itu setor kacang tiap malam. Subhanallah ya. Ini namanya penipuan saudaraku. Masa gini ya, orang menistakan agama itu bisa masuk Penjara. penjara. Tetapi ini kenapa penistaan atas nama Rasulullah kok dibiarkan? Nah, pemimpin kita itu bagaimana? Pemerintahan kita bagaimana? Mungkin mungkin setelah pemilu ya katanya si apa, Qurtubi Jailani. Lanjut Ki.
Ya, jadi polemik nasab itu memang kita belajar dari jejak digital dan catatan-catatan sejarah. Tidak akan pernah hilang mungkin sampai akhir zaman ya, mungkin. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah ini sudah ada sejak berapa abad yang lalu dan itu sudah diungkap oleh Gus Abbas. Jadi, ya kalau melihat gelagat dari Onun Habib pun yang sekarang kita tahu sahut menyahut, yang terakhir viral adalah yang disebut dengan Habib Jamal bin Toha Ba'akil itu ya, yang katanya nggak paten ya, meminjam istilahnya Gus Dur dia, nggak paten, nggak dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Lah, kalau nggak paten ngapain ngoceh di media sosial ya? Kalau memang nggak paten, ya kenapa nggak deklarasi saja bahwa dia memang bukan keturunan Rasulullah? Baru saya percaya kalau dia memang benar-benar nggak butuh pengakuan. Nah, tapi itu kan jauh panggang dari api. Itu kan tidak mungkin mereka lakukan karena mereka takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah. Jadi sampai kapanpun mereka akan tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, makanya selama mereka tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka kita juga terus berjuang untuk membentengi pola pikir generasi muda, jangan sampai tertipu oleh orang yang hanya ngaku-ngaku tetapi tidak bisa membuktikan secara saintifik. Zaman sudah berubah, Bu. Zaman sudah berkembang, Bro. Ya, ada kemajuan teknologi yang bisa untuk memverifikasi kebenaran nasab mereka. Jadi kalau si Jamal mengatakan, kita lihat saja nanti akhirnya gimana, suul khotimah atau gimana kan gitu ya. Saya jadi bingung ya. Kita lihat saja nanti. Lah kenapa kok nanti? Berarti kita harus mengikuti Habib itu dong. Ya, ini sama saja pengkoplaan. Ya, sebenarnya gini, kamu kalau tidak salah ya alhamdulillah benar. Ya, gitu aja. Kalau tidak salah alhamdulillah benar. Jangan kita lihat saja nanti. Nanti di mana? Nah, jadi kita mengikuti terus menjadi ibaratkan apa? Kerbau cucuk hidungnya ditarik-tarik oleh golongan Habib Ba'akil ini. Ya, itu Ki. Tapi saya bersyukur, Ki. Kenapa? Karena kita sudah punya ulama yang kita bisa jadikan contoh sebagai sanad ilmu kita. Ya, siapa itu? Nah, beliau ini membuat kita berani bicara. Siapa beliau? Tentu saja adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Gus Dur itu almarhum, mudah-mudahan beliau ya dan kita yakini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Gus Dur itu adalah sosok tokoh nasional yang berani melawan Dr. Habib, ya kan, yang dihina-hinakan oleh Onum Habib. Tetapi beliau berani bahkan menganjurkan menangkap si wali Allah dari golongan Onum Habib yang dianggap wali Allah sih. Ya tapi wali Allah gadungan lah kita yakini itu. Kenapa? Ya doanya begitu, jelekin-jelekin orang gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Melawan doktrin Onum Habib, justru Gus Dur dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Ki ya? Betul ya, meninggalnya pun juga banyak pengunjung, bukan orang muslim saja yang mendatangi, bahkan semua agama warga negara Indonesia datang sampai sekarang pun masih ramai dari semua golongan, lintas agama, suku, budaya ya. Dari bangsa Cina pun sangat menghargai jasa beliau. Coba kalau orang Habib ada nggak? Pasti harus gembar-gembor sini, minta mic ya. Yang ramai itu golongan mereka dan mengajak para mukhibin ini untuk memadati dan harus ada donasi dong. Tetapi kalau Gus Dur itu dulu kan dihina, direndahkan. Bahkan ada mereka yang menantang mubahalah itu gitu ya. Mereka menantang mubahalah. Tetapi didiamkan sama Gus Dur. Akhirnya apa yang terjadi? Gus Dur justru matinya dimuliakan oleh semua agama. Tuduhan su'ul khotimah ini tidak ada, tidak terbukti ya. Kita jadi katanya Habib Malati itu tidak terbukti ya. Kita harus benar-benar jeli saudaraku ya. Gus Dur dihinakan, apakah Gus Dur itu menghina orang lain? Gitu aja kok repot. Subhanallah. Jadi kita harus bisa mencuri ilmu Gus Dur. Bukan mencuri nasab Alawi, bagaimana kita bisa mencuri ilmu Gus Dur. Ilmu Duriat Wali Songo. Seperti itu saudaraku ya. Jadi
maksudnya mencuri itu kita belajar, kita memakai, melaksanakan, mencontoh, meneladani Gus Dur, maksudnya begitu saudara. Ya, jangan ditelan mentah-mentah nih omongannya wong gendeng ki Sabtu gendeng wal koplak saudara. Nanti ikut-ikutan gendeng dan koplak repot nanti Iya. kita yang Nanti katanya disalahin. mencuri bagaimana? Gus Dur sudah nggak ada kok mencuri ya. Iya. Memang bahasanya wong gendeng harus seperti itu ya. Curi ilmunya. Wah, ilmunya endi tulisannya gak ono, kitabe endi wong wis gak ono. Ya. Allahu Akbar. Jadi kita harus paham bahasa saya bahasanya wong edan ya. Harus pandai-pandai mencuri ilmu leluhur kita. Ya. Nah, mencuri dalam artian apa yang dilakukan leluhur, kita ikuti jejak-jejak beliau. Nah, kita mengikuti jejak-jejak leluhur Nusantara. Bukan mengikuti jejak-jejak Tarin, Habib palsu ya. Ini ada yang komentar bahwanya sakit, hati-hati kalau yang digunjingkan itu sakit ya. Ya, sakit. Kalau yang digunjingkan itu sakit. Yo, sakitnya sakit apa ya? Kalau sakit pikiran ya alhamdulillah takut ya. Kalau sakit hati ya alhamdulillah karena merasa tersisihkan itu. Ya alhamdulillah kita serba alhamdulillah lah. Kalau mereka sehat ya alhamdulillah berarti masih bisa makan itu ya. Lanjut. Ya, jadi memang kita harus pinter-pinter ya saudara, berlatih cerdas, berlatih berakal sehat, kritis itu untuk menyikapi oknum Habib yang ngomongnya itu selalu memang enak didengar, seolah-olah bisa menghipnotis orang gitu loh. Ya, jadi kita harus menggunakan akal sehat kita, jangan mau didoktrin semudah itu ya. Apa-apa dikit-dikit neraka, dikit-dikit surga. Ya orang-orang yang ibadahnya karena surga dan neraka itu yang gampang terdoktrin ya. Kalau benar-benar ibadahnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena takut pada neraka dan karena ingin masuk surga, insya Allah aman. Ya kan? Jadi ibadah yang ikhlas itu loh yang aman ini, nggak akan terkena doktrin apapun nih. Ditakut-takuti neraka, ditakut-takuti tidak mendapat syafaat itu nggak mempan. Ya kan karena semata-mata memang hanya mengharapkan ridho Allah, ya kan. Nah, kalau kita mendapatkan ridho rahmat sama Allah ya otomatis lah kita masuk masuk surga. Jadi itulah saudaraku. Jadi itu menurut orang-orang awam itu ya seperti itu, sederhana banget itu, tidak ruwet, tidak ribet. Coba orang Habib itu berusaha membuat ribet ya, memonopoli Memonopolisasi. memonopoli agama, Memonopolisasi. seolah-olah bener agamanya gitu. Paling pinter agama ngancam neraka, dikit-dikit ngancam neraka gitu, ya kan? Ya, coba disapa teman-teman ini sudah menunggu ini dari channel Lambe Turah Wong Desa Ki. Ya, Terima kasih mumpung masih ada saudaraku waktu yang ini. sudah hadir ya di Lambe Turah Wong Desa. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu dalam keberkahan. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua demi menjaga marwah Nusantara. Itu Ki ya. Ya, betul. Terima kasih saudaraku ya dari Bima Prasada. Terus gaungkan kebenaran bila perlu. Buat Mbak Alawi Yahudi tak betah di negeri kita. Kalau dibiarkan bebas akan menginjak kepala. Betul ya. Karena Habib yang gila pun kaki Habib ini lebih mulia dari kepala yang bersorban. Subhanallah ya. Ratu Bagus, terima kasih sudah hadir. Habaib penipu kelas dunia. Iya, memang ya di dunia memang mereka ini kelas kakap ya. Bagi Muhyiddin walaupun Habaib mencuri apem, istrinya adalah ibadah. Barakallah. Barakallah ibadah ya. Jadi memang enak ya ibadah ya. Rosidah Hartati. Sama di kampung saya tidak ada Habib, jadi yang dipakai kiai kampung. Alhamdulillah barakallah. Di kampung Anda tidak ada Habib, apakah di kampung Anda itu tidak aman? Aman. Nah, tidak aman. Katanya kalau tidak ada Habib tidak akan aman. Katanya Habib ini. Tapi buktinya di situ tadi nggak ada Habib kok justru aman. Luar biasa karena tidak mendakwir ya, tidak mencuri apem tetangga. Subhanallah ya. Indonesia rukun dan damai tanpa Habib. Barakallah, terima kasih Ratu Bagus ya.
harus kita amini Indonesia memang rukun dan damai tanpa Habib karena Habib bikin kisruh di Nusantara. Ya, adu domba mengatasnamakan ulama ya. Jangan jangan menipu ulama ya. Ulama yang mana? Ulama yang dekat dengan dia ya. Diakui ulama. Diakui ulama. Contohnya kayak Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani apa diakui ulama? Tidak. Nah, tanyakan kepada Taufik ya. Itu saudaraku ya. Mampir Sidomul, Sidomulyo. Mas, tolong masalah Habib Ba'alawi Yahudi antek-antek PKU. Saya PK1 ya. Tayangan di TVRI masyarakat biar percaya, kalau masih di YouTube masyarakat bilang itu hanya konten. Ya, hanya konten itu yang dibilang masyarakat. Tolong, terima kasih ya masukan yang luar biasa ya. Ini sebenarnya kalau di YouTube ini hanya untuk mengedukasi kita semua supaya sadar. Ya Ki ya, supaya sadar bahwasanya mereka bukan dzurriyyat Rasulullah dan mereka itu aspal asli manusianya, tetapi nasabnya palsu itu ya. Terima kasih masukannya dari Mampir Sidomulyo ya. Abdul Rahman, kaum Gedabrus memang lucu. Ya, Ratu Bagus, Habib Mukhibin 11-12 bodohnya permanen subhanallah ya. Jadi Serbu TV hadir Habib Paijo Van Java, salam taslim. Waduh. Dan takdim untuk Laskar Sabilillah barakallah ya. Taslim saya dan takdim saya kepada beliau-beliau yang telah berjuang demi menjaga marwah Nusantara, baik Laskar Sabilillah ya yang dia berada di Banyuwangi dan Laskar Nusantara, terus ada lagi Laskar Alap-Alap Mataram yang begitu getol membongkar makam-makam palsu di Jawa Tengah ya. Wono biar stres semua kualat sama ulama Kiai Nusantara dan si Qurtubi bentar lagi stroke. Ya janganlah, harus kita doakan ya, karena Qurtubi ini kan masih termakan doktrin saudaraku ya. Bapak Buya Qurtubi ini masih termakan doktrin sehingga pola pikirnya masih terstempel oleh Habib Ba'alawi. Itu ya harus kita bebaskan ya. Dari Usman Hari, hati-hati kalau ngomong ya. Jika orang yang kalian gunjing sakit hati, kok ada sakit hati, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, subhanallah. Mudah-mudahan hatinya yang sedang sakit dikasih kesembuhan ya, pola pikirnya yang stres dikasih kesembuhan ya. Terus apabila suaminya ada yang sakit dan mau meninggal ya, ada yang sakit dan mau meninggal, semoga istrinya cantik bisa saya bawa. Jangan dipercaya saudara, beliau hanya guyon saja. Ngono dikolokne kayak Imam Jumbo yang mati apa ditinggal lari bininya yang sakit, tidak ada obatnya, yang punya pekerjaan dipecat, subhanallah. Itu doa Imam Jumbo ya. Kalau kita kan nggak bisa berdoa seperti itu ya, karena dikembalikan lagi ke jiwa kita. Itu ya. Bisanya bercanda aja. Hanya bercanda. Serbu TV. Mari kita berantas Habib oding-oding sampai ke akar-akarnya. Oh, apa oding-odingnya? Ya, terima kasih oding-oding itu Habib palsu ya. Ajang Darmawan hadir. Saya Habib Asedap Asutu. Wah, kalau itu Habib Asedap Asutu, saya Habib Mie Sedap. Habib Koplak kalau ini. Habib Koplak ya. Kalau saya Habib Koplak Ki Sabdo Gendeng ya. Habib Paijo Van Java asli Habib Nusantara, bukan Habib Ba'alawi. Jo Paijo. Nah, betul saudaraku. Yuk lanjut Ki. Ya, jadi siapa ini yang sudah hadir dari kita ini? Garuda Sakti yang selalu setia. Terima kasih ya. Kota amal dan donasi adalah sumber dana Habib Ba'alawi, katanya Garuda Sakti. Roman Sizain, sekarang sudah banyak Habib Ba'alawi yang tidak mau lagi dipanggil Habib gara-gara nonton YouTube. Mereka mau dia panggil Ustadz, mau dipanggil Sayyid, apalagi itu ya. Junet Sagita, terus framing kaum dobol di Habaib Khairun, apa ini? Di Habaib
Kadrun yang gak punya malu, udah gak ada marwah di Indonesia, suruh pulang. Husni, Kalimantan hadir Mas. Buru kursi sangat diincar Habib-Habib. Siapa lagi nih? Banjul, TB ya. Aisyah betul. Apa maksudnya? Oh ya, dari bacanya dari bawah saya soalnya. Oke, saya baca dari atas deh. Banyak sekali yang sudah hadir nih, saudara. Wow, ya terima kasih Kuncen Kirai. Ya cerita halu meniru cerita Nabi. Faizun Misan Ananda. Ya, terima kasih di channel Al Ridwan, ceramah Habib Ba'alawi, Yaman Hadromaut, Jamal Bagil masih dianggap Muhyiddin, masih dipercaya. Ya nggak apa-apa lah, kita doakan mudah-mudahan Muhyiddinnya segera tobat ya. Ada Subur, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking Malang, turut nyimak, mudah-mudahan makin mengerti kebenaran. Terima kasih ya. Tapi tolong dipilah ya omongan kita soalnya banyak candanya. Karena kita selain ingin memberikan edukasi juga ingin kalian sebisanya walaupun kita bukan penghibur. Bolak-balik ke surga melebihi cerita. Kemudian gak bisa mikir Muhyiddin masih aja membela imam besar, imam kumpret, imam kampret. Ada dari ini ya, Bubun ya, serukan terus kebenaran. Jangan biarkan kaum Ba'alawi mendustai para masyarakat ya. Masyarakat NKRI, siap. Rahmat Saleh, Mbak Nana, gentle ya, bukti ada darah Arabnya walaupun minim. Kincen Kreti, tobat ya, Muhyiddin. Ada Parjo, 1234 ya. Terima kasih hadirnya. Lalu ada Farm, Diah Ayu. Para Habib itu kompak, ada oknum Habib ngawur, gak ngerti. Oh, gak ngingetin ya, gak ngingetin. Habib ngawur malah menakut-nakuti pribumi ya. Ngaku wali kok doyan kuburan. Dari Parjo, tolong mas-mas yang berani kritisi pondok-pondok pesantren yang santrinya disuruh cari duit buat pesantren ya. Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Suwarno, Joko Waluyo. Nah, aku cucu Nabi, kayak pengemis yang suka merengek, ya. Hanya modal ngaku cucu Nabi. Untuk hidup ngaku bikin aman. Romansi Cendri dari Martapura, terima kasih. Siapa lagi nih? Ada Miko. Tesis ilmiah kok dibalas dengan menakut-nakutin masyarakat. Loh, kita masyarakat takut apa? Kalau inti itu merasa logam mulia, kenapa takut dites? Ya, tes DNA. Betul, kita gaungkan. Oh, mampir Sidomulyo. Ya. Oh, mampir Sidomul. Sudahlah, ulama pemuda ahli sunnah wal jamaah dorong pemerintah untuk mendeportasi. Mudah-mudahan aspirasi jenengan didengar ya para pengambil kebijakan. Hadir Gus, Indonesia gak ada Habib, aman-aman saja. Terus komersialisasi nasab. Kemudian Iwan Surya Kelana. Itu kenapa si Abah Kurtubi ikut-ikutan para Habib? Nah, kenapa Gus kok Abah Kurtubi itu kan orang bumi, tetangganya Kiai Madudin itu ya? Iya kan, Abah Kurtubi ini kan masih butuh sanjungan, saudaraku ya. Oh, iya, Masih iya. butuh sanjungan. Kalau kita lihat secara spiritual masih butuh sanjungan. Sehingga harus benar-benar sanjungan itu datang dari Habib supaya ingin masuk surga. Padahal sebenarnya Abah Kurtubi tahu mana surga dan mana neraka. Tetapi kalau yang namanya butuh sanjungan, inilah bisa menutup telinga dan mata kita. Nah itu karena Abah Kurtubi selalu dipangku oleh mereka. Dipangku dan dirangkul.
dirangkul sama meeting itu hampir sama loh saudaraku Iya ya. iya iya, betul. Jadi kita harus benar-benar waspada. Atas rangkulan atau pitingan pangkuan mereka amat sangat berbahaya. Ayo Ki. Ya, jadi saudaraku, saya disclaimer ya, mohon maaf karena pada malam hari ini itu ternyata yang komen banyak banget. Jadi saya tidak bisa membaca semuanya karena keterbatasan waktu. Saya disclaimer karena tadi ada jaringan internet yang ada terganggu, mungkin ada kalimat terputus ya, kalimat tidak jelas. Ya, mohon untuk dimaklumi dan silakan diberikan komentar, kritik, pelurusan, tulis saja di kolom komentar. Dan diskusi silakan dilanjutkan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang panjenengan tulis di kolom komentar itu bisa memberikan edukasi kepada muhibin, kepada budak-budak spiritual, juga kepada Ononum Habib yang kita kritisi ajarannya, kelakuannya, doktrinnya. Kita tetap bersaran, semoga saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air berwarga negara Indonesia ini yang masih saja mendegradasi rasa nasionalisme bangsa ini hanya demi memuliakan Onum Habib, tolong hentikan ya. Kita gaungkan rasa cinta kepada nusa bangsa dan negara. Kita kuatkan nilai kebangsaan, nilai nasionalisme ya. Janganlah kita itu mendegradasi rasa cinta bangsa ini kepada bangsanya, kepada pemerintahnya, malah berusaha mengadu domba, ya memecah belah dengan menciptakan sistem sistem kasta. Ada yang mulia katanya dari keturunan Rasulullah, ada yang tidak. Sudahlah, Indonesia ini negara yang plural, yang majemuk, yang berbeda-beda banyak sekali suku, bangsa, agama dan sebagainya. Jangan merasa ada yang seperti itu. Mari kita setara, kita fokus untuk membangun negeri ini. Ya, kita gunakan metode pendekatan ilmiah, bukan doktrin dari Ononum Habib Alawi untuk membangun negeri ini. Ya, Gia, silakan ditutup. Terima kasih atas masukan yang luar biasa. Dan ini saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu 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 Sagung ing tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya.